warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizka di podcast SMKC Sini Miki Cerita. Kali ini kita kedatangan narasumber alumni dari SMK Negeri 1 Kolaka Utara. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Sebelum lanjut di obrolan kita, bisa kita perkenal dulu nama Tak? Boleh, sebelumnya saya berterima kasih kepada jurusan multimedia yang telah mengundang saya untuk ikut di podcast ini. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Zainal, tapi biasanya dipanggil Haidar. Saya alumni jurusan multimedia angkatan 2020 pada saat musim corona. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanya kepada kakak. Apa motivasi kakak sekolah di SMK Negeri 1 Kolaka Utara? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Pada saat tahun 2017, karena saya memang kan masuk di tahun 2017. Nah, saya setelah selesai di SMP, saya termotivasi untuk masuk di SMK Negeri 1 Maruge. Yang dulunya kan SMK Negeri 1 Maruge, tapi ini kan sudah terganti menjadi SMK Negeri 1 Kolaka Utara. Nah, saya termotivasi dulu karena kan memang saya lihat alumni-alumni dari jurusan multimedia itu sendiri kan kita ketahui bersama bahwasanya kebanyakan depan komputer kan. Nah, itu saya termotivasi dengan alumni-alumni yang betul-betul mahir dalam bidang komputer begitu. Nah, saya termotivasi dari situ. Kemudian motivasi kedua saya itu karena memang rumah saya dari sekolah itu jaraknya dekat sekali. Jadi untuk biaya transportasi tidak ada, alias gratis kan. Hanya jalan kaki saja. Mungkin hanya itu motivasi saya untuk sekolah di sekolah ini. Iya, selanjutnya Kak, apa pengalaman Tak waktu sekolah di SMK Negeri 1 Kolaka Utara? Untuk pengalaman sendiri banyak sekali. Yang pertama, pengalaman organisasi tentunya, kemudian pengalaman kepada guru dan teman-teman sejawat. Untuk pengalaman yang tidak terlupakan itu pada saat pengalaman organisasi yang dimana saya pernah ditugaskannya karena bukan kemauan sendiri, hanya dipanggil juga sebagai OSIS begitu. Dan pernah juga dipanggil juga sebagai MPK, tapi hanya sebulan langsung saya keluar, langsung dipanggil lagi masuk ke OSIS. Mungkin hanya itu pengalaman yang tidak terlupakan. Sebenarnya banyak sih, tapi kalau diceritakan mungkin terlalu panjang. Selanjutnya Kak, apa perasaan Tak waktu jadi OSIS di SMK Negeri 1 Kolaka Utara? Oke, baik. Untuk pertanyaan ini sendiri kan, saya sebenarnya tidak mau menjadi pengurus-pengurus begitu. Hanya kan saya dipanggil dari ketua OSIS maupun ketua MPK. Nah, pada saat itu saya 2 kali menjabat sebagai sekretaris OSIS. Pertama di kelas 1. Nah, saya itu dipanggil masuk untuk menjadi sekretaris OSIS 2. Itu kalau tidak salah pada saat itu ketua OSIS Naswatullah. Nah, saya kan tidak tahu masalah-masalah sekretaris. Nah, saya diajak oleh Naswatullah. Kemudian untuk di periode kedua, nah itu ketua OSISnya sendiri Salwati. Dan saya diangkat lagi sebagai sekretaris 1. Nah, 1 bulan kemudian saya dipanggil juga sebagai sekretaris MPK, tapi saya tidak mau karena saya anggap kalau hanya MPK sendiri kan terlalu sedikit kerjanya, hanya mengawasi saja kinerja OSIS begitu. Jadi untuk pengalaman di OSIS sendiri banyak. Saya tidak bisa ceritakan satu persatu karena durasi juga tidak memungkinkan begitu. Ya, lanjut Kak, di jurusan multimedia, produksi atau karya apa yang sudah kita kerjakan? Oke, untuk produk di jurusan multimedia itu sendiri kan dulu kita belajar kewirausahaan. Kebetulan di waktu itu guru mata pelajarannya itu Ibu Siti Kalisa atau bisa dipanggil Ibu Ica. Nah, dia memang itu guru-guru yang lebih memang karena dia itu
memberikan kita motivasi yang tinggi untuk membuat produk. Tapi pada saat itu kita membuat produk beberapa semacam stiker, tapi tidak terlalu banyak pesanan karena hanya pada kita saja, hanya beberapa kelas saja. Nah, kemudian kita buka open jasa. Maksudnya ini open jasa kayak semacam install Windows atau mengganti spare part di laptop. Nah, kebetulan di hari itu juga dan di semester itu ada beberapa guru yang mempercayai kami untuk menginstal beberapa laptopnya begitu. Sampai kita bisa membeli baju persatuan di saat itu karena kebetulan di saat itu juga akan diadakan hari ulang tahun SMK Negeri 1 Maroge. Oh iya Kak, waktu sekolah di SMK Negeri 1 Kolaka Utara, siapa guru favorit Tak? Kalau guru yang terfavorit itu pastinya guru-guru produktif ya, karena memang dia itu memberikan saran dan motivasi yang tinggi sekali. Yang pertama itu pastinya ketua prodinya atau kepala programnya, Ibu Siti Kalisa atau Ibu Ica. Yang kedua itu Pak Ulla memang itu kebanyakan pintar di bagian program. Saya juga sangat sangat kagum sama orang itu karena memang pintar program dia. Kalau bagian di Bu Ica itu kebanyakan dia di bagian desain grafis begitu. Kemudian di perfilman mungkin hanya itu. Oh iya Kak, mau Kak bertanya tentang PKL Tak dulu. Bisa ceritakan pengalaman Tak waktu PKL? Iya, waktu PKL itu kan di kelas 3 semester 1. Nah, saya ditempatkan di Mat 7 Advertising di Kota Kendari, Kecamatan Kadia. Sempat masih hafal ini. Nah, di sana itu banyak pekerjaan. Yang pertama itu salah satunya yang paling utama yang saya kerjakan itu desain grafis. Nah, saya melayani setiap konsumen yang membuat desain grafis, baik baliho, banner, poster, dan ya caleg-caleg begitu. Nah, banyak sih. Kemudian kayak kalender, stiker. Nah, kemudian saya juga diajarkan di saat PKL itu untuk mencetak spanduk di mesin 3 meter itu. Nggak tahu apa namanya sekarang, kan sudah lupa juga. Tapi untuk PKL untuk kuliah pasti beda kan. Oh, selanjutnya Kak, mau Kak bertanya tentang kuliah Tak. Dulu lewat jalur apa Ki mendaftar di kuliah? Oke, untuk itu di tahun 2020 bulan 2 ada namanya penginputan nama-nama yang betul-betul yang bisa dimasukkan di eligible. Nah, itu. Nah, kebetulan di saat itu saya juga tidak sangka kenapa nama aku bisa terdaftar sebagai siswa eligible. Padahal sebelumnya saya tidak berharap karena saya juga orangnya pas-pasan. Tapi alhamdulillah namanya rezeki tidak kemana. Nah, di saat itu saya dihubungi sama pihak guru BK, namanya Ibu Maya dulu di waktu itu. Setelah ujian UKK, saya dipanggil di ruangannya. Saya ditanya-tanya apakah kamu mau kuliah atau langsung mau kerja. Saya jawab di waktu itu, ya kalau misalnya rezeki pasti ada-ada aja. Nah, saya daftar di waktu itu dan saya berhubungan dengan kepala program studi, Ibu Ica. Bagusnya jurusan apa begitu. Dan di waktu itu namanya SNPTN. Sekarang sudah terganti menjadi SBMPTN. Nah, di waktu itu ada beberapa teman-teman juga yang daftar. Saya salah satunya dan saya daftar itu yang pertama di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Itu pilihan pertama saya. Yang kedua itu Sistem Informasi di Universitas 19 November Pelaka. Dan 2 minggu kemudian kita tunggu dan di hari itu pengumuman. Dan itu bukan saya yang membuka pengumumannya itu, karena di hari itu juga saya tidak punya kuota internet. Nah, makanya saya ditelepon sama Ibu Maya untuk mengecek pengumuman saya. Ternyata ditelepon balik, ternyata Haidar lolos di UNM gitu.
di jurusan Teknik Elektronika. Oh ya, selanjutnya Kak, menurut Tak, kapan target Tak bisa selesai di UNM? Target, kalau target untuk sekarang ini sudah beranjak ke semester 8 dan sementara menyusun skripsi juga. Ini juga pertanyaan paling bingung untuk dijawab. Tapi saya berusaha untuk optimis untuk bisa menyelesaikan studi ini karena saya juga termasuk mahasiswa yang ada kontrak beasiswanya harus menyelesaikan 8 semester. Jadi insya Allah di tahun ini saya optimis untuk menyelesaikan itu. Selanjutnya Kak, apa rencananya setelah selesai kuliah? Kalau rencana pada saat masuk PTN ini perguruan tinggi banyak sekali rencana setelah kuliah di UNM. Tapi sekarang sudah menurun karena ekspektasi terlalu tinggi. Sekarang ini apapun nanti pekerjaannya saya terima saya dulu dan saya itu belum bisa memastikan untuk kedepannya itu seperti apa dan saya berharap untuk kedepannya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik begitu. Pertanyaan terakhir Kak, ada pesan-pesan Tak untuk siswa-siswa di jurusan multimedia atau BCP? Oke, pesan saya sendiri atau motivasi saya sendiri kepada teman-teman di jurusan multimedia, teruslah belajar. Jika ada memang diusahakan atau dicita-citakan selama ini, harus diupayakan. Karena apapun diupayakan dan kita usahakan itu insya Allah ada hasilnya. Allah itu tidak akan mengiyakan kepada orang yang selalu berusaha. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin hanya itu. Oh ya, makasih ya Kak sudah datang di podcast kami. Oke, terima kasih juga sebelumnya sudah mengundang saya di podcast ini. Saya juga sangat senang karena barusan tahu ternyata ada podcast di sini, kan dulunya belum ada, hanya beberapa wirausaha aja dulu. Baik teman-teman, itulah tadi perbincangan saya sama Kak Haidar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.